Nah, adik-adik, lanjut kita sudah masuk pada pembelajaran 2. Nah, di sini ada ayo membaca. Untuk menambah pengetahuannya tentang sejarah bangsa Indonesia, Bella diajak mengunjungi Museum Nasional oleh orang tuanya. Di Museum Nasional, Bella melihat meriam lela. Meriam lela terbuat dari perunggu yang merupakan peninggalan istana Mangkunegaran dan pernah digunakan sebagai atribut upacara penobatan Raja Mataram Pakubuwono II pada tahun 1727. Salah satu raja Kesultanan Mataram yang terkenal akan kegigihannya mengusir Belanda adalah Sultan Agung. Siapakah Sultan Agung? Bagaimana perjuangannya? Mari kita baca teks berikut. Nah, adik-adik, di sini ada teks tentang Sultan Agung Hanyakurakusuma. Nah, berikut Ibu akan bacakan. Pada abad ke-15, Belanda datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Belanda membuat persekutuan dengan nama VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Karena kekayaan hasil rempah Nusantara yang melimpah, membuat Belanda ingin menguasai Nusantara. Belanda mulai menjajah rakyat dengan melakukan tanam paksa dan monopoli dagang di Nusantara. Penjajahan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Oleh karena itu, muncul tokoh-tokoh perjuangan yang memimpin rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Salah satu tokoh perjuangan adalah Sultan Agung. Sultan Agung Adiprabu Hanyakurakusuma lahir di Kutagede, Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Pada awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang bergelar penambahan agung. Kemudian setelah menaklukkan Madura tahun 1624, ia mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung atau disingkat Sunan Agung atau Sultan Agung. Sultan Agung terkenal sebagai sosok pemimpin yang gigih dan pantang menyerah. Sultan Agung pernah menolak tawaran kerjasama dengan VOC. Sultan Agung memutuskan perang dengan VOC karena tidak mau bersepakat dengan VOC. Salah satu kisah perjuangan terkenal adalah penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia. Pada Agustus sampai Oktober 1628, pasukan Sultan Agung di bawah pimpinan Bupati Kendal dan Pangeran Mandureja melakukan perang besar di benteng Hollandia. Namun, pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurangnya perbekalan. Pada bulan Mei hingga Juni 1629, Sultan Agung kembali mengirim pasukan untuk menyerang VOC di Batavia. Kali ini pasukan di bawah pimpinan Adipati Ukur dan Adipati Jumina. Agar tidak mengalami kegagalan lagi, Sultan Agung mendirikan lumbung-lumbung perbekalan beras di daerah Kerawang dan Cirebon. Namun, strategi ini diketahui oleh VOC. Lumbung-lumbung perbekalan beras pun dimusnahkan sehingga serangan kedua kembali gagal. Kekalahan yang dialami berkali-kali tidak menyurutkan semangatnya. Sultan Agung mencari cara lain untuk melemahkan pasukan VOC. Sultan Agung kemudian mengotori Sungai Ciliwung. Sultan Agung paham bahwa Sungai Ciliwung merupakan mata air yang diandalkan oleh VOC. Ide Sultan Agung berhasil. Kotornya Sungai Ciliwung mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera di Batavia. Bahkan, Gubernur Jenderal VOC Pichoen meninggal akibat wabah tersebut. Namun, Belanda yang mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Serangan Sultan Agung kali ini pun mengalami kegagalan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan.
Namun semangat dan cita-cita untuk melawan penjajah di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan pengikutnya. Sultan Agung meninggalkan warisan berupa sistem pertanian yang masih banyak dipakai hingga kini. Beliau juga menggabungkan kalender Almanak Hijriah dengan kalender Almanak Saka sehingga menciptakan kalender baru yang dikenal dengan istilah kalender Jawa Islam. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, adik-adik, untuk tugas pada pembelajaran 2 ada di halaman 51. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. Nah, nomor 1, siapakah Sultan Agung Hanyakarakusuma? Kemudian nomor 2, jelaskanlah perjuangan Sultan Agung melawan VOC. Nah, jelaskan secara singkat ya adik-adik. Kalau tidak cukup bisa ditulis di buku tulis. Kemudian nomor 3, mengapa Sultan Agung mencemari Sungai Ciliwung? Nomor 4, apa warisan yang ditinggalkan Sultan Agung sebagai seorang budayawan? Kemudian nomor 5, apa saja sikap kepahlawanan Sultan Agung yang patut diteladani? Nah, semua pertanyaan ini jawabannya ada pada teks tentang Sultan Agung Hanyakarakusuma. Nah, adik-adik, lanjut kita pada video pembelajaran yang ketiga.